Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa 'ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala babu shaumi tatawwu'i wa ma nuhiya anhu. Ini bab yang menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah dan perkara puasa yang dilarang daripadanya. Ada puasa yang disunahkan, ada puasa yang diharamkan. Bukan dapat pahala, malah justru berdosa. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Satu riwayat hadis dari sahabat Abi Qatadah al-Ansari, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Faqala, maka Nabi mengatakan, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Siapa orang yang puasa pada hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyata, akan dihapuskan oleh Allah dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyata, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Wa su'ila an saumi yaumi Asyura, dan ditanya Nabi tentang puasa pada hari Asyura. Faqala, maka Nabi mengatakan, yukaffirus sanatal madiyata, puasa Asyura itu dapat menghapus 1 tahun dosa yang lalu. Wa su'ila an saumil itsnaini, dan ditanyakan Nabi tentang puasa pada hari Senin. Faqala, maka Nabi menjawab, zalika yauma wulidtu fihi, pada hari itu aku dilahirkan pada hari Senin. Wa bu'istu fihi, dan aku diutus menjadi rasul pada hari Senin. Wa unzila alayyal wahyu, dan diturunkan atas diriku wahyu pada hari Senin pula. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di hari yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita menjadi obat hati buat kita. Duduknya kita, hadirnya kita
menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bangun ini pada setiap kita bangun pagi, ketika pertama kali membuka mata kita setelah doa, kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Bangun ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk menjadi orang yang ibadah kepadanya. Itu tekan mati kita ketika kita sudah bersyahadat, sekalipun syahadat kita Islamnya Islam turunan, maka ketika sudah bangun pagi kita sudah diteken kontrak untuk ibadah hanya kepada Allah. Cuma satu Allah tugas ciptakan kita, cuma buat ibadah. Sehingga ulama tafsir mengatakan, bodoh seseorang ketika diberi kesempatan hidup di pagi hari tapi tidak diniatkan dan memanfaatkan seluruh amal perbuatannya kecuali buat ibadah kepada Allah. Bangun, niat mau ibadah, pekerjaan apapun, sampai dengan tidur lagi, semuanya karena Allah, dimulai pagi hari. Dimulai pagi hari. Jadi bangun, jangan langsung kucek mata, lihat handphone gitu. Wah, masih jam 5. Jangan. Tapi doa, sudah dibangkitkan lagi, wa ilahi nusyur, berterima kasih, niat. Ya Allah, pagi hari ini sampai dengan istirahatku nanti malam, ku niatkan seluruhnya ibadah. Itu orang yang pandai. Jadi bapak kerja nih lupa niat, dianggapnya ibadah. Kalau benar-benar niat karena Allah. Nah, ibadah itu macam-macam jenisnya. Ibadah wajib yang kita lakukan itu, yang kita kerjakan ibadah wajib itu, kata Imam Al-Kasani dalam Bada'i'us Shana'i, unsurnya 2. Orang yang belajar, ini fardu nih, belajar itu hukumnya fardu. Ibadah sholat itu fardu, puasa itu fardu. Kita melakukan itu 2 hal. Sebabnya kita melakukan itu 2 hal. Apa kata Imam Al-Kasani? Pertama, bentuk penghambaan kita kepada Tuhan. Ketika dilahirkan kita dari janin ibu kita, menurunkan agama dari kedua orang tua kita, diazankan kanan dan kiri, itu seperti taklid dalam diri kita, kita udah beragama Islam. Belum dituntut, kenapa? Belum dewasa. Ketika sudah mukallaf 15 tahun atau lebih dulu dengan sebab keluar mani dan haid, saat itu dikenakan taklif, beban hukum, barulah kita dikenakan kewajiban untuk ibadah kepada Tuhan. Disitulah baru pengakuan kalau kita ini hamba manusia, Allah lah zat yang maha kuasa, wajib buat kita ibadah. Kalau ada manusia mengaku lemah tapi nggak mau ibadah, kata Allah, ini hamba-hamba Allah yang sombong. Bahkan jangankan nggak mau ibadah, dikasih sehat begini nggak mau doa gitu, kita nggak mau angkat tangan gitu, habis sholat ambil handphone, alhamdulillah bisa sholat lagi di sini, nggak doa dia. Alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah BMKG meleset dugaannya, nggak jadi WFH, ya kan? Kita nulis begitu, tak nggak mau berdoa. Kata Allah, Pak, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah bilang, minta kepadaku, aku ijabah. Lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada golonganku. Apa yang sombong itu? Ketika disuruh doa, dia nggak mau doa. Sayadkhuluna jahannama dakhil. Kelak dia dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan orang yang hina. Kenapa? Sombong. Masa ngaku hamba? Ya kan? Hamba itu watak dasarnya butuh. Butuh kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia nggak mau ibadah, nggak mau doa. Ini orang yang sombong. Maka ibadah kita bentuk penghambaan kita kepada Tuhan. Kata Imam Al-Kasani. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah dengan ibadah. Sholat, puasa, itu adalah bentuk rasa syukur ketika Allah memberikan nikmat sehat walafiat buat kita.
Dikasih sehat walafiat, masih bisa ngopi, masih bisa merokok, masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa rencana tahun baru dan lain sebagainya. Bentuk syukurnya apa? Puasa, sholat, itu fisika, bentuk rasa syukur. Dikasih nikmat harta kita, bentuk rasa syukurnya apa? Zakat, itu bentuk rasa syukur. Jangan otak-atik, jangan mainkan hukum. Orang dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat harta, bentuk syukurnya apa? Haji, itu bentuk rasa syukur maliyah dengan badaniyah. Tapi ini pas bandrol nih. Ini yang nanti digambarkan orang yang datang ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Ini pas bandrol nih. Dialah orang yang terancam sebagai orang yang muflis nanti, orang yang bangkrut nih, orang ini nih. Bawa amal yang besar, tapi di hadapan Tuhan amal-amalnya itu kurang. Kenapa? Di dunia ini melakukan kezaliman, diambil pahalanya, habis pahalanya, dilemparkan dosa-dosa orang-orang yang dizalim. Inilah orang yang muflis, kata Nabi. Kalau ibadah kita pas bandrol, fardu doang nih, gak pakai doa lagi. Nah ini kita punya zalim sama orang, habis tuh. Dalam tafsir Jalalain, selain manusia, hewan yang melakukan kezaliman apakah dihukum sama Allah? Dihukum oleh Allah. Ketika ada seekor kambing yang tidak memiliki tanduk, lalu di dunia ditanduk terus oleh kambing sahabatnya yang punya tanduk, terzalimin dia. Sehingga mati kambing ini. Di hadapan Allah, kambing yang mati ini nuntut keadilan kepada Tuhan. Ya Rabb, saya dulu di dunia ditanduk ini kepala saya sampai mati. Maka Allah bangkitkan dua kambing tadi, maka diberikan tanduk yang lebih besar. Yang tadi dizalimin, balik tanduk dia. Tanduk sampai mati, kamu sudah puas? Sudah puas. Maka sudah diempaskan oleh Allah, sudah dibayarkan keinginanmu, dimatikan keduanya. Itu kalau hewan. Hewan dibalas zalimnya, di akhirat suruh tanduk balas, selesai. Tapi buat manusia nggak bisa. Nanti datang Bang Ipul minta, ya Rob saya nggak rela. Kenapa nggak rela? Itu orang itu menzalimin saya. Siapa namanya? Ini. Kamu maunya gimana? Saya nggak ridho ya Allah. Ganjarannya diambil. Berapa ribu rakaat sholat di dunia? Cukup. Kurang ya Allah. Diambil lagi. Sudah ketika sudah habis, dosamu dipindahkan kepadanya. Ini orang muflis. Makanya Islam sayang kepada kita, diberikanlah tambahan-tambahan yang disebut dengan ibadah sunnah. Sunnah itu nilai lebih, jangan sampai enggak. Ibarat kata orang yang mau melamar kerja, sunnah itu kemampuan lebih dari standarisasi yang diharuskan. Dia kerjanya mah biasa, mohon maaf ya, kasir. Tapi ini kasir bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa luar, itu bisa komunikasi kepada orang lain, itu ada nilai lebih. Di pesantren nih, saya dulu mondok punya temen, Bang Ipul tinggi doang, belajar agamanya malas, tukang lari, tukang kabur, belajar susah banget. Ibarat kata kalau diadu sama yang lain gitu, ya ini mah kelik ilmunya. Lulus pesantren kita kuliah agama, dia enggak ikut pendidikan, mau jadi tentara. Yang kagetnya lulus karena tinggi dia Bang Ipul, tinggi nggak pakai kacamata. Apa yang hebat dari dia? Ketika datang waktu sholat, itu yang masuk STPDN semua kagak ada yang bisa azan, dia doang bisa azan. Dia doang bisa azan, dia azan di depan teman-teman. Sehingga teman-temannya bilang, wah ini mah dulunya mondok nih, Ustadz pasti nih. Padahal azan doang. Kalau dibandingin kita azan, Ridwan juga apal azan. Kenapa? Betapa banyak depan mata saya lihat orang suruh azan, bukan lihat teks azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kagak apal lafaz azan. Ayo buktikan, saya kasih mic sekarang. Ada yang nggak bisa azan, kagak apal lafaz azan. Cuma nilai lebihnya azan dong. Padahal di pondok mah PA itu anak. Cuma punya nilai lebih itu. Ini sunnah nih. Sunnah itu nilai lebih buat seseorang jaga-jaga nih. Kalau nanti pas amal ibadah yang wajibnya bermasalah, yang sunnah yang buat nomboki. Kita yang wajib aja belum tentu aman, ditambah punya masalah di dunia. Susah.
Gitu mau masuk surga, doa nggak pernah. Kata Allah, ya susah nih model begini nih, orang PLN pastinya ada susah ini. Jangan. Nah, kita masuk kepada kajian puasa sebagaimana yang pernah kita buka pada beberapa bulan yang lalu. Hukum puasa itu ada 5. Hukum puasa itu ada 5. Ada puasa yang hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa qadha itu hukumnya wajib. Puasa kafarat kena denda itu wajib puasa. Jima istri bulan Ramadan wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Terus nazar wajib puasa. Saat sholat istisqa butuh hujan diperintah oleh pemerintah wajib kita buat puasa. Itu puasa wajib. Ada puasa yang jenisnya puasa sunnah. Nanti ada puasa yang haram. Haram ada 2. Ada haram yang zati, ada yang haramnya haram aridi namanya. Nah, sekarang kita masuk tentang kajian puasa-puasa sunnah. Harus nih. Jadi puasa sunnah ada yang dilakukan setiap tahun, ada yang dilakukan setiap bulan, ada yang dilakukan pada setiap minggu. Ini jenis daripada puasa-puasa sunnah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, beliau meriwayatkan pernah Nabi kita Muhammad SAW itu ditanya tentang puasa sunnah. Pertama Nabi ditanya, ya Nabi, bagaimana pendapatmu tentang orang yang puasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah atau yang dikenal dengan puasa Arafah Nabi? Kenapa kau perintahkan kami berpuasa Nabi? Kata Nabi, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka ada kesunahan puasa pada hari Arafah. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, boleh tidak berpuasa karena masyakoh. Dia lagi ibadah tuh, di sana lagi berat-beratnya. Wukuf lagi panas-panasnya luar biasa, mereka ibadah. Yang tidak ibadah haji, sunnah untuk puasa, kata Nabi. Sahabat ada yang nggak puas gitu. Bagaimana Nabi? Kenapa disuruh puasa? Jadi sahabat itu kalau dikasih perintah sama Nabi ada 2 tipikal. Ada yang pertama disuruh sama Nabi udah dikerjain, nggak banyak nanya. Ada yang diperintah sama Nabi disuruh banyak tanya, ada nih. Sama kayak orang kita kan, punya anak disuruh ada yang jalan, ada yang nanya lagi gitu. Beli nih kembaliannya buat siapa? Itu pakai ditanya kembaliannya buat siapa? Ada yang disuruh nurut, ada yang nanya, disuruh balik nanya. Ini sahabat Nabi, sahabat Qatadah disuruh sama Nabi, ada yang dia tanya. Apa kata Nabi? Orang yang puasa dari hari Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah seperti seseorang yang dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dosanya diampunin oleh Allah dengan catatan dosanya pertama dosa kecil yang diampuni oleh Allah. Yang kedua, tidak dosa menyekutukan Tuhan. Yang ketiga, diampuni bukan berkaitan kepada hak manusia. 3 ini yang tidak bisa dihapuskan oleh dosa-dosa, oleh puasa sunnah, dosa ini nggak bisa dihapus. Dosa kecil doang yang bisa. Ulama menggambarkan begini, Pak. Orang yang melakukan kesalahan, anggaplah tembok ini bersih. Lalu dia melakukan sebuah kesalahan, ada titik besar di situ, ditaruh titik kecil di sana. Ketika dia bertobat kepada Allah, maka titiknya dihapus. Tapi apakah bekas titik itu sudah hilang sempurna? Belum. Ada bekasnya tuh, ada bekas hapusan tuh, hitam-hitam kecil tuh masih ada tuh. Sehingga kertas yang baru sama kertas yang udah kena dosa masih kelihatan tuh. Menghilangkan bekas hitamnya itu yang sedikit bekas penghapus dengan ibadah puasa sunnah dihapusi. Supaya apa? Benar-benar hilang dari catatan malaikat akan kesalahan. Tanggal berapa sekarang? 27 Desember. Malaikat bilang, 27 Desember nih orang ini ngelakuin kemaksiatan ya Allah. Melakukan kezaliman ya Allah. Mana buktinya? Ada ya Allah catatannya nih. Beneran. Buka coba. Dibuka sama malaikat. Dia lihat, lah kok hilang. Dia kok
Hilang, dilihat lagi. Kata Allah, mana? Bentar ya Allah, tadi ada di sini. Dia tobat tuh. Kalau hapusan kecilnya itu dia lakukan dengan ibadah sunnah lain termasuk puasa, itu hilang. Sehingga malaikat bilang, ya Allah nggak jadi, hilang. Tapi kalau masih ada, dia bilang, ini nih bekas penghapusnya kelihatan ya Allah. Ini udah tobat nih ya Allah nih, tapi kurang ibadah sunnahnya. Jadi sunnah tuh buat nambelin. Kita cuma bilang, coba mana. Kita gituin malaikat. Bentar, gue cari dulu. 27 Desember 2022. Nggak bisa buktiin. Yang lalu diampunin sama Allah. Tapi kaitan sama manusia nggak bisa. Punya utang nih di koperasi, ya utang bayar di kiamat. Nggak bisa, bebas kita. Utang sama Pak Haji Murdo wajib bayar, nggak bisa ibadah. Bahkan orang yang mau ibadah haji, dalam Mau'izatul Mu'minin dikatakan sebelum dia berangkat ibadah haji, urusan hak-hak manusia bayar dulu, nggak boleh pergi dulu. Kalau dia mau tetap pergi, tulis testament, surat keterangan kalau dia punya hutang, dan nanti ahli warisnya wajib membayarkan hutang-hutangnya. Nih, al-baqiyah, dan dihapuskan dosa yang akan datang. Lah, kok kita bisa tahu dosa kita dihapusin? Emang kita pasti melakukan dosa? Ulama dua nih. Ulama mazhur, kaul yang muktamad mengatakan jaminan dihapus dosa kita yang akan datang, itu maksudnya Allah memberikan proteksi diri buat kita untuk tidak melakukan kesalahan pada masa-masa yang akan datang. Tadinya dia mah kejeblos nih, tapi karena dia ibadah puasa pada hari Arafah, Allah berikan proteksi diri sehingga dia tidak jadi melakukan kesalahan. Jadi ke depan itu Allah berikan aman buat kita. Ini satu pendapat yang kuat. Tapi satu pendapat yang lain mengatakan mahalul insan, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Kita manusia ini pasti melakukan kesalahan. Dalam riwayat yang lain, kullu bani adam khata'un. Kita pasti jatuh kepada kesalahan. Daripada jatuh itu Allah sudah berikan proteksi. Nih, nanti kalau dia jatuh kepada kesalahan, ada puasa sunnah yang bisa menolong dirinya. Jangan sampai nggak puasa pada hari Arafah. Sahabat paham, oh begitu ya Allah. Iya, dosa kamu banyak tuh. Hapusan tepek tobat itu baru bisa hilang dengan yang sunnah. Kalau yang tobat itu menghilangkan dosa, tapi bekas dosa dengan ibadah sunnah termasuk puasa. Ditanya lagi, ya Rasul, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Ya Rasul, bagaimana dengan puasa pada 10 bulan Muharram, hari yatim itu, anak yatim merdeka, hari yatim lebaran ya Allah. Kata Nabi Muhammad, kalau puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu 1 tahun. Timbul pertanyaan kita, tadi kan kalau udah puasa Arafah dosa kita setahun dihapusin tuh. Sekarang ngapain puasa Asyura lagi? Kenapa puasa Asyura lagi gitu? Maka dijawab oleh ulama begini. Logikanya gambaran begini, kalau yang dulu agak sulit, tapi kalau yang sekarang kita begini. Bapak yang biasa kerja punya laptop itu, orang yang cerdas biasanya di dalam laptopnya itu ada antivirus. Ada antivirus. Biasanya ada antivirusnya ya Bang Odi ya? Ada antivirus. Apakah proteksi antivirus yang udah kita download bisa mengcover seluruh virus yang ada? Enggak. Kadang butuh berapa proteksi dalam satu laptop. Bisa 2, bisa 3. Kenapa? Virus yang kampret ini bisa kena nih sama Semadap nih yang murah nih. Tapi yang virus yang makan data nggak bisa, harus pakai proteksi. Begitu pula dengan kesalahan-kesalahan kita yang tidak terproteksi oleh Semadap, itu bisa diproteksi dengan antivirus yang lain. Apa sih saya nggak kenal, tapi Semadap doang. Intinya tidak semuanya virus itu bisa tercover dengan satu proteksi saja. Harus ada proteksi yang lain. Bahkan ada peringatan yang lain nih. Laptop Anda bermasalah, terdapat virus yang itu, ada tuh permasalahan tuh. Sehingga harus cari antivirus yang kuat. Ini udah namanya puasanya puasa nazar, sunnahnya kudu kental nih. Kalau udah bermasalah. Kalau dia mau salik menjadi wali, ini ada tingkatan puasanya. Puasa sehari enggak. Ini masalahnya nanti ini tentang puasa yang dikentelin sunnahnya.
Tapi puasa sunnah yang tadi disebutkan salah satunya buat memproteksi dari virus yang tidak bisa tercover pada puasa Arafah, tercover oleh puasa Asyura. Lalu kenapa Asyura cuma 1 tahun yang akan datang, enggak 1 tahun yang ke depan? Itulah bedanya. Inilah kemuliaan Arafah. Karena Arafah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi kalau puasa Asyura, yang puasa di Asyura bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Musa juga puasa. Nabi Musa waktu dia bebas daripada kejaran kerjaan Fir'aun itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga Nabi Musa bersyukur, orang Yahudi bersyukur puasa di 10 Muharram. Nabi Yunus terbebas 10 Muharram. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang puasanya pada tanggal 10 Muharram. Tapi Yaumul Arafah lebih hebat karena hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi yang bagus daripada puasa Asyura bukan pada tanggal 10 saja, tapi dia melakukan 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini puasa Asyura yang sempurna dilakukan 3 hari. Paling rendah pas bandrol hanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram saja. Ini bedanya puasa Arafah dan Asyura. Wasu'ila an saumil isnain, dan ditanyakan kepada Nabi, ya Nabi, bagaimana seseorang yang melakukan ibadah puasa pada hari Senin? Maka Nabi mengatakan, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi puasa pada hari Senin karena Nabi dilahirkan hari Senin. Sehingga ada kesunahan seseorang puasa di mana hari Nabi dilahirkan. Lalu bagaimana dengan kita yang puasa weton? Puasa daripada hari kelahiran kita boleh apa tidak? Ada puasa weton di Jawa. Kamu wetonnya kapan? Hari Rebo weton, Pak. Besok puasa di hari Rebo ya. Pernah nggak dengar puasa hari kelahiran? Hukumnya bagaimana? Ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi ini, seseorang boleh berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi hukumnya mubah, bukan sunnah. Yang sunnah puasa pada hari Senin kelahiran Nabi dan puasa pada hari Kamis nanti. Hadisnya ditambahkan nanti saya bacakan. Tapi orang yang puasa buat hari kelahirannya boleh nggak? Boleh. Tapi hukumnya mubah, tidak hukum sampai dengan hukum sunnah. Manfaatnya apa? Kalau orang yang belajar kelenikan, orang yang belajar ilmu hikmah, ilmu hitam, gitu, orang biasanya disantet itu pada hari di mana dia dilahirkan. Orang mau menyantet Haji Murdo, itu pasti tahu hari lahirnya apa Haji Murdo kapan. Haji Murdo nih nggak ngasih duit nih setiap hari Jumat, disantet nanti dia. Dilihat, oh lahirnya hari Kamis wetonnya. Disantet hari Kamis. Kata sebagian ulama ahli hikmah, kalau kalian pengen terhindar dari orang-orang yang jahat kepada kalian, maka hendaklah selain dia berdoa kepada Allah, berpuasa pada hari di mana dia dilahirkan. Karena biasanya datangnya bala, datangnya santet, datangnya ini, itu datang pada hari di mana dia dilahirkan. Itu doang proteksinya. Cuma puasanya boleh, hukumnya mubah-mubah saja. Tapi Nabi bilang puasa hari Senin itu hukumnya sunnah. Kenapa? Dalam riwayat yang kuat dikatakan tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa anna shaimun. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan, Nabi ngasih tahu gitu. Hei, tahukah kamu wahai umatku, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita dilaporkan kepada Allah itu setiap minggu dilaporkan. Berapa kali dilaporkan? Dalam seminggu ibadah kita dilaporkan 2 hari. Hari apa ya Rasul? Hari Senin sama hari Kamis, kata Nabi. Ini Senin sama Kamis, malaikat ba'da asar pergi dia ke atas. Besok Kamis nih, habis asar tuh malaikat nyiapin data-data nih, mau laporan ke atasan, mau lapor kepada Allah itu. Nabi pengen mendapat cinta dari Allah ketika amal itu dilaporkan kepada Allah. An-nasaimun, kita dalam keadaan ibadah termasuk puasa, kata Nabi. Jangan sampai kita dicatat amal ibadah kita
mau disetorkan kepada Tuhan di hari itu kita lagi maksiat, jangan tuh dangdutan Senin Kemis, jangan tuh, apalagi habis asar tuh Bang Ipul, jangan. Disuruhnya puasa, harus takut kita. Justru Kemis itu detik-detik asar sampai dengan ketemu Jumat yang asar, itu detik di mana orang-orang muslim itu takut, khauf dia. Kenapa? Itulah yang digambarkan oleh ulama. Ba'da Kamis, setelah asar itu waktu pertama di mana Allah menggambarkan akan terjadinya hari kiamat, itu Kamis sore. Kamis sore itu udah takut, ahli ibadah itu udah gelar sajadah, udah sholat, udah ibadah, udah minta sama Allah, udah puasa minta sama Allah. Bukan justru hari Kamis itu kita udah ngerencanain, wah ini Kamis nih, Jumat udah mepet, Sabtu liburan tahun baru, seminggu, Senin, Selasa dah masuk tanggal 2. Udah ngerencanain mau ngapain, mau dangdutan bareng ke Ancol. Jangan dilipet kita. Jangan coba-coba. Tahun kemarin nih gara-gara nantang malaikat, tahun baru disuruh muhasabah. Dia tantang malaikat, ditembakin malaikat sama pistol. Pakai petasan, dor. Malaikat kaget di atas. Wah, berani banget. Besoknya dikasih hujan Jakarta seharian. Jangan besok diulangin lagi. Jangan. Itu banyak yang maksiat di tahun baru itu jangan. Kita mah yang udah ngaji jangan parah-parah banget dah. Kumpul udah sama keluarga, jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, jangan. Udah puasa jarang, ibadah jarang, pas bandrol nekat lagi. Hubbul intikal alamatil konyol. Orang ini nekat mati tapi nggak bawa amal ibadah, jangan Bang Ipu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesal ketika kita nanti sudah mau meninggal dunia. Kenapa? Setiap orang yang mau meninggal dunia di akhir hayatnya dia menyesal. Ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidaklah setiap orang yang mau meninggal dunia itu akan merasakan sedih dan akan merasakan penyesalan. Ketika dia udah mau meninggal, ruh udah di sini nih, yang keluar air mata. Kenapa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu Allah berikan gambaran kepada dirinya tentang amal-amal perbuatan dia lakukan di dunia dan diberitahukan di mana tempat kembalinya. Mau meninggal nih, maka dikatakan, kenapa mereka bersedih ya Rasul? Dikatakan ayyakuna in kana muhsinan ayyakuna zdada. Kalau dia adalah amal kebaikan yang dia nyesali karena kebaikan yang tidak dia lakukan, nadima, dia bersedih. Jadi kalau ada kebaikan yang ditampilkan oleh Allah, nih kebaikan ini kecil nih, tapi dinilai oleh Allah, dia nyesel. Kenapa ayyakuna zdada, kenapa nggak saya tambahin? Wa in kana musian, tapi kalau amal buruk yang menyebabkan dia masuk neraka oleh Allah, illa ayyakuna naza'a, kenapa dia tidak meninggalkan itu? Ya Allah, dia malu. Dia malu. Dalam satu riwayat ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban ini kalau ibadah sama Nabi itu sholatnya itu selalu lebih dulu datangnya. Dia langsung sholat di sop sebelah kanan paling pojok, nggak mau sholat di tengah. Kenapa? Nggak mau ganggu orang yang jalan. Sahabat Sya'ban selalu datang lebih dulu dan sholat di sebelah kanan. Tahu nggak jaraknya rumah dia sampai dengan ke Masjid Nabawi perjalanan 3 jam namanya. Jadi kalau mau sholat subuh berjamaah dari rumah jam 1 malam jalan kaki. Belum ada Gojek, Gokar belum ada, aplikasi belum ada. Jalan kaki 3 jam dari jam 1. Berangkat mau kemana? Sholat subuh bareng sama Nabi. Jalan dari jam 1, jam 4 sholat di pojok, sahabat yang lain belum nyampe. Waktu Nabi mau sholat subuh, Nabi nengok ke kanan gitu. Di sini Nabi nengok itu. Nabi diam lagi. Udah qomat itu. Nabi sudah qomat. Iya, saya dengar. Maka Nabi nengok lagi gitu. Belum sholat. Nabi. Iya, kata Nabi. Sahabat kan ada yang tengil juga kan. Allah. Gitu. Kayak kita gitu ngejekin guru kan. Allah gitu. Ya, kenapa Nabi belum bisa takbir? Sahabat Sya'ban itu nggak ada di tempatnya. Karena waktu sholat gak ini takut basi komatnya.
Akhirnya Nabi sholat. Selesai sholat Nabi tanya, sahabat Sya'ban kemana? Gak tahu Nabi gitu. Ada sahabat yang dekat rumahnya jauh bilang, ya Nabi doain sahabat Sya'ban sakit. Ya Allah. Nih kalau wali nih, orang yang mahabbah kepada Allah, dia tinggalin kerjaan. Yuk kita kesana yuk. Kita main, kita silaturahim. Jangan sampai dia nggak kita jenguk. Sahabat yang lain, ayo Nabi berangkat. 3 jam. Sampai sahabat bilang, buset, jauh banget rumahnya. Dia mah kalau terlambat dikit mah kita wajar, jauh banget tuh. Apa yang pakai remason, buset belum nyampe juga rumahnya. Sampai ke sana, ketemu sama istrinya, mana sahabat Sya'ban ya Rasul? Sya'ban udah meninggal tadi pagi, dia meninggal. Baru aja dikubur. Sedih Nabi, ya Allah. Teman yang baik udah meninggal, ya Allah. Diceritakan, ini demen sama dia begini-gini. Yang menarik Nabi tanya, waktu sahabat Sya'ban meninggal, adakah sesuatu yang dia titipkan pesan buat kita? Kata istrinya, nggak ada. Dia meninggal biasa aja, Nabi senyum terus wafat gitu. Tapi saya melihat mulut saya punya suami, sebelum dia meninggal itu dia kucap-kucap, ngomong-ngomong Nabi. Dia mengucapkan sesuatu, tapi saya kagak paham dia ngomong apa. Kata Nabi, dia ngomong apa coba? Sahabat yang lain dengerin. Pertama dia bilang gini, ya laitaha kanat jadidatan. Yang kedua dia bilang, ya laitaha kanat kamilatan. Yang ketiga, ya laitaha kanat kasiratan. Dia ngomong itu. Alangkah indahnya kalau yang lebih bagus. Alangkah indahnya kalau semuanya. Alangkah indahnya kalau lebih banyak. Nabi dengar itu senyum, tapi sahabat yang lain nepak jidat gitu. Ya Allah, sahabat kita ya. Orang mah kalau mau meninggal dunia ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dikasih kesempatan, jangan sampai enggak itu. Kenapa Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah? Orang yang nutup usianya bilang la ilaha illallah pasti masuk surga, karena pakai dakhala fi'il madhi, pasti masuk surga. Ini malah bilang ya kenapa enggak lebih bagus. Aduh, sahabat kita gimana sih ini, ngajinya kurang banyak nih, kurang taklim ke PLN ini, aduh. Masa ngomongnya akhir hayatnya begitu? La ilaha illallah, yang ngajarin begitu belum tentu meninggalnya bisa la ilaha illallah. Orang yang bisa ngomong la ilaha illallah itu memang yang biasa di dunianya biasa ngomong la ilaha illallah. Kalau yang jarang nih, jangan berharap pas mau meninggal, aku meninggal dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu mah kagak bisa disetting. Itu mah tergantung amal, tergantung kebaikan. Nggak mungkin di dunia nggak pernah ngucapin la ilaha illallah meninggalnya bisa, enggak. Tapi Nabi yang dengar, Nabi tersenyum, Nabi senang gitu. Insya Allah dia husnul khatimah. Kenapa bisa ya Rasul? Kan nggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi bilang ya laitaha kanat jadidatan. Apa kata Nabi? Iya, ini sahabat kita, saya diberitahu oleh Jibril, luar biasa nih dia. Waktu dia mau datang sholat subuh sebelum hari kematiannya, dia mau datang sholat subuh ke tempat kita. Tapi udara pada saat itu dinginnya luar biasa. Sampai masuk ke dalam tulang. Tapi dia tetap mau berjamaah. Dia bilang sama istrinya, saya mau berangkat. Akhirnya dia pakai baju mantelnya double. Pakai jaketnya 2. Supaya apa? Dingin gak tembus, mau perjalanan jam 1 sampai jam 4 jalan kaki sendirian ke masjid. Lampu gelap, karena PLN belum ada kan waktu itu. Ketika dia baru keluar rumah saja dengan baju yang tebal, dia lihat ada orang kedinginan menggigil, seperti orang yang sakratul maut mau meninggal karena kedinginan. Dia lihat itu, dia sedih, maka bagaimana? Dia copotkan satu jaketnya, diberikan kepada dirinya. Dikasih yang mana? Yang lebih jelek kepadanya. Kayak kita kan, kalau dikasih cincin 2 gitu, orang minta dikasih yang mana? Yang paling jelek kita kasih. Kasih rokok nih gitu, dikasihnya udah dibuka, itu aja dah, yang ini jangan. Pasti kita kasih yang lebih jelek. Niru dari siapa? Bisa jadi niru sama sahabat ini kita. Oke. Kalau ngasih itu yang bagus, yang paling baru. Bagi rokok dong gitu. Ada nih belum dibuka. Kasihnya belum dibuka, bukan yang tinggal 2 batang. Bawa dah, no. Ya, kelakuan kita kan begitu kan. Sendal kasih yang jelek gitu.
Maka dikasih sehingga orang ini aman, tidak jadi mati karena sebab jaket yang diberikan. Ketika dia mau meninggal dunia, yauma yanzulul mar'u ma qaddamat yadahu, ditampakkan oleh Allah, ternyata ganjaran jaket yang dikasih kepada orang itu sebagai ganjaran yang besar nih. Gara-gara lu ngasih jaket kepada dia, dia selamat nih. Hidup lagi nggak jadi mati dia. Apa yang dibilang? Ya laitaha kanat jadidatan. Nyesel ya Allah. Kenapa nggak kasih yang bagusan tadi? Ternyata itu jadi ganjaran terbesar di sisi Allah. Nyesel. Nih, pasti nyesel. Pastinya. Yang kedua, waktu dia pulang dari tempat kerjanya, dari pasar itu, dia lapar. Dibilang ke istrinya, ada makanan yang bisa dimakan nggak? Kata bininya, nggak ada pak, udah habis. Ada roti rada keras nih, harus dimakan dengan air. Maka kata suaminya, yaudah sini nggak apa-apa dah, saya makan itu. Itu baru mau dimakan, ada mas'alil fil bab, ada orang ketuk-ketuk minta tolong di bab. Ya Allah, minta tolong, saya belum makan, saya lapar, butuh makanan. Karena nggak ada makanan yang lain, makanannya dipotek, dipatahin, dikasih. Ini rotinya dimakan di pojok rumahnya, dimakan gitu. Sampai dia merasa cukup, terhindar dari kelaparan. Kata Allah, nih amal ini bagi Allah memiliki nilai yang besar di hadapannya. Kata dia, ya laitaha kanat kamilatan. Tahu gitu saya kasih semuanya ya Allah, nyesel saya. Terakhir, ya laitaha kanat kasiratan. Dia datang waktu mau ke masjid, ada orang buta. Orang buta mau pulang, nggak tahu arah. Dia bilang gitu, mau kemana? Mau pulang. Ya udah kalau pulang saya anterin. Digandeng tangannya nih. Baru banget jalan, rumahnya udah sampai. Ini rumah saya nih gitu. Kata dia gitu, ya deket banget gitu. Ternyata dapat ganjaran dari Allah. Kata dia, ya laita kanat kasiratan. Coba rumahnya rada jauhan, pasti ganjarannya lebih gede. Jujur pernah bawa pulang orang buta nyebrang? Belum pernah? Belum pernah kan? Ngeliat tuh orang buta jual kerupuk aja nggak pernah berhenti. Gimana mana lagi nyebrang? No, daerah rumah saya banyak yang jual kerupuk Palembang tuh orang buta beli. Mas orang kayak kita nggak beli, 10.000. Dia jual 8.000, kadang 2.000-nya udah biarin sedekah. Seneng dia. Justru yang nyenengin 2.000 itu kebiasaan wali. Wali itu sering beramal sekalipun bendanya kecil. Saya sama Pak Haji Murdo nggak mungkin ngasih Pak Haji Murdo 10.000, menghina, dia orang kaya. Tapi kalau saya kasih hadiah berupa minyak wangi walaupun harganya 8.000, dia terima. Kenapa? Menyenangkan. Itu wali begitu, nyenengin hidupnya buat orang lain. Nanti nyeselnya pas mau meninggal. Jangan sampai amal sunnah yang sudah kita kaji di sini belum pernah kita amalin. Ternyata satu amal yang kita lakukan dari puasa sunnah ini Allah berikan ganja yang besar. Nanti kita cuma nyesel, ya Allah benar kata Ustadz Yusuf. Tahu gitu setiap hari Arafah saya puasa. Ternyata Arafah yang kemarin yang bisa ngapusin dosa-dosa saya, Allah seneng sama saya. Saya nyesel, kata Allah percuma, lu udah mau mampus. Udah mau mampus. An Ubay Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Berarti ini biasanya kita ulang tahun setahun sekali itu ya? Ulang tahun. Ulang tahun kelahiran. Kelahiran itu setahun sekali. Iya. Nah kita boleh juga kayak gitu ya? Boleh. Ulang tahun boleh nggak dirayakan? Boleh, tapi dengan cara yang diperbolehkan. Meniup lilin itu tidak boleh, haram. Tasyabuh bil majusi, menyerupai dengan agama majusi. Agama majusi itu agamanya agama api dia. Kue ulang tahun itu lilinnya itu harus ditiup sampai mati supaya keinginan dia diijabah. Dia yakin keinginan diijabah ketika lilin itu mati. Makanya ketika nenek-nenek yang ulang tahun itu dibantuin sama cucu sama anak-anaknya bareng-bareng supaya lilinnya mati. Karena nenek-nenek kan ininya kosong nih, jadi ngempus, jadi nggak kena tuh angin. Kalau kita kan kencang gitu. Nah dia nggak kuat nih nenek, ayo niup, lilinnya banyak kan, maka dibantuin tuh sama anak
RT, RW, lurah, keluarga bantuin buat niup supaya mati diijabah. Kalau itu yang kita lakukan nggak boleh. Tapi kalau besok kita puasa nih, hari lahiran kita puasa bagus. Ditambah dengan kebaikan apa? Ittiba' fil hasanat. Kita sedekah di hari itu daripada beli kue ulang tahun lebih bagus. Kue ulang tahun beli dah, kenapa? Timbang ribut sama istri kan? Pas ribut nih urusan nih, jangan pakai lilin. Kue ulang tahunnya aja nggak apa-apa. Kalaupun ada buat hiasan masih nggak masalah, jangan ditiup. Ayo Pak doa Pak Jumbo. Sama istri jangan, tasabuh. Selesai, besok kasih duit ke istri kita 5 juta. Cukup nggak 5 juta? Cukup. 3 juta bikin nasi kuning, bagiin ke tetangga. 2 juta buat lo, cukup nggak? Kira-kira istri kita bilang cukup nggak? Cukup dong, dia nggak beli tinggal pesan sama tetangga bikin nasi kuning 3 juta. Emang cukup Bang Odi. Boleh, itu bentuk rasa syukur. Tapi nanti ingat, malam ulang tahun nangis sama Allah. Ya Allah, nggak terasa. Saya udah 56. Bandrol saya cuma 63. Sebentar lagi saya mau meninggal. Itu yang harus dibangun. Nggak apa-apa, silakan. Yang meriah boleh. Tapi jangan diisi dengan kemaksiatan. Dangdut, ya kan? Semalaman suntuk. Ulang tahun Pak Haji Murdo. Ya Allah, malu saya Pak Haji, nggak jadi-jadi dah. Hadir saat ulang tahun saya gitu, undangnya di persit. Aduh, jangan dah. Jangan. Harus hilang, malu sama hajinya, malu sama ibadahnya. Malu, nggak pantas. Ya, ada lagi? Aman? Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.